Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 di Universitas Terbuka. Di video kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait kasus pada ruang kolaborasi topik 1 pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, ada Siti Zahra, yang kedua Rina Anggraini, yang ketiga Restina Oktavia, dan yang keempat Melisa Indria Rukmawati. Pada kasus yang pertama, saya adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saya ini ingin menyampaikan materi mengenai nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik memahami pembelajaran, saya mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik dalam mencari nilai rata-rata. Nah, setelah peserta didik mampu mengerjakan soal tersebut, kemudian saya meminta peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dari soal pertama. Kemudian peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Nah, menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan peserta didik mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua dengan baik tanpa melihat urutan atau langkah pada pengerjaan soal yang pertama. Yang pertama karena pemahaman konsep, di mana pada percobaan pertama peserta didik telah diberikan langkah-langkah yang membantu peserta didik memahami konsep mencari nilai rata-rata dengan baik. Dan pada percobaan kedua, peserta didik telah memahami dan mampu menerapkan pada soal yang berbeda sehingga tidak tergantung lagi pada langkah-langkah yang telah diberikan. Lalu faktor yang kedua adalah praktek, di mana ketika mengerjakan percobaan pertama, peserta didik telah mencoba dan melatih otak mereka dalam menerapkan konsep mencari nilai rata-rata. Dan faktor yang ketiga, pemahaman yang mendalam, di mana mengerjakan percobaan pertama, mungkin saja peserta didik sudah memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep mencari nilai rata-rata, sehingga mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam mengerjakan percobaan yang kedua. Lalu faktor yang keempat, kesadaran terhadap pola, di mana peserta didik ini mungkin telah mengidentifikasi pola umum dalam menyelesaikan percobaan pertama, sehingga peserta didik mampu menggunakan pola tersebut pada percobaan kedua tanpa harus mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Selain seperti pada contoh kasus, metode belajar pada kasus 1 ini bisa juga diterapkan pada kegiatan belajar penyelidikan atau proyek matematika. Misalnya dengan mengajak mereka menghitung rata-rata tinggi badan peserta didik di kelas, menghitung nilai rata-rata harga jajanan di kantin, dan lain sebagainya dengan menggunakan konsep pengukuran yang telah dipelajari. Kegiatan belajar pada kasus 1 ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini merupakan teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Peserta didik mampu membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Sejalan dengan pendapat Jean Piaget mengenai teori belajar konstruktivisme, pemahaman akan berkembang semakin dalam dan kuat apabila individu tersebut selalu diuji oleh pengalaman baru. Nah, ini selaras juga dengan pendapat yang dipaparkan oleh Vygotsky mengenai teori belajar konstruktivisme. Vygotsky berpendapat bahwa belajar merupakan suatu interaksi sosial antara individu dengan lingkungannya. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Pengetahuan yang telah ada sebagai hasil dari proses elemen dasar ini akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka. Selanjutnya, kasus kedua, Rina sebagai guru kelas 1 harus memahami peserta didik sesuai tahap perkembangannya, di mana dalam kasus ini peserta didik berada pada tahap perkembangan praoperasional, yaitu 2-7 tahun. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang dapat dilakukan oleh Rina adalah membuat atau menyediakan media ajar dengan menggunakan simbol, benda sebagai alat praktik,
atau media berhitung yang menarik bagi siswa agar mempermudah peserta didik dalam memahami konsep berhitung. Tahap perkembangan kognitif. Yang pertama itu adalah sensori motorik, yang kedua praoperasional, yang ketiga operasional konkret, dan yang keempat formal operasional. Tahap perkembangan kognitif. Berdasarkan teori yang berkaitan dengan kasus di atas, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap operasional. Pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Selanjutnya, kasus 3. Pertimbangan dan keputusan yang dilakukan oleh Made dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sudah sesuai dan tepat, karena Made memberikan contoh situasi dan keadaan yang sebenarnya. Teori yang berkaitan yaitu Made menerapkan prinsip konteks budaya dan lingkungan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan keterampilan menulis peserta didik tentang teks deskripsi. Teori yang berkaitan yaitu teori belajar konstruktivisme. Ini menekankan pada pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki siswa, serta menggunakan teori context-based learning, model pembelajaran kontekstual karena mengkaitkan materi dengan lingkungan.